Baik, selamat sore, pagi, siang, malam teman-teman. Di video ketiga ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasi sensor kelembaban tanah dengan ESP32 dengan microcontroller ya teman-teman. Dengan microcontroller yang saya gunakan di sini ESP32. Untuk memastikan teman-teman bisa mengikuti untuk video ketiga ini, kita bisa pakai Arduino Uno, ESP8266 maupun ESP32 ataupun microcontroller yang lain teman-teman. Entah itu Arduino Nano, Arduino Micro, segala macam. Bahkan Raspberry Pi pun kita bisa gunakan. Tapi untuk awal kita akan menggunakan ESP32 dan kebetulan saya punya ESP32-nya. Dan sesuai dengan playlist kita bahwa kita akan fokus kepada IoT, so ESP32 ini cukup pas dengan apa yang kita butuhkan. Nah, langkah pertama kita akan cari tahu komponen apa saja yang kita butuhkan. Ya, namanya di sini kita butuhkan pertama adalah sensor kelembaban tanah dan juga microcontroller. Microcontroller di sini kita menggunakan ESP32. Cukup dua itu. Saya akan tulis sini komponen. Komponen itu ada pertama microcontroller ESP32. Lalu yang kedua adalah sensor kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah. Nah, untuk teman-teman yang beli buku membuat smart irigasi itu, e-book yang kita buat, yang saya dengan CG buat, teman-teman akan mendapatkan penjelasan lengkap tentang sensor kelembaban tanah ini. Ini sangat penting untuk teman-teman yang mau belajar integrasi sensor dengan membuat smart irigasi atau sistem di mana kita bisa menghemat air lah, teman-teman. Di e-booknya ada dibahas, teman-teman. Untuk yang perlu pesan e-booknya bisa nanti ya hubungi kami melalui Instagram KLM Radio atau Instagram Penujira, silakan, atau hubungi di s.id/chatpenujira. Chat-penujira. Nanti linknya saya sertakan teman-teman di deskripsi video. Oke, sekarang kita sudah punya dua komponen ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat rangkaian atau skematiknya. Skematik. Nah, untuk ini kita akan, karena kita punya dua komponen, yaitu microcontroller ESP8266 dan juga sensor kelembaban, kita akan mengkoneksikannya teman-teman. Katakanlah di sini kita punya ESP32 seperti biasa, ESP32. Sini ada USB-nya. Dan di sini kita butuhkan 3 buah pin, teman-teman. Pin pertama yang kita butuhkan adalah, katakanlah di sini pin VCC. Pin VCC daripada si microcontroller. Pin kedua adalah pin GND. Pin kedua adalah pin GND atau pin ground. Dan yang pin terakhir adalah pin GPIO-nya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah pin GPIO-nya. GPIO. Kita akan pakai pin GPIO, katakanlah 32 saja, teman-teman. Pin GPIO 32. Nah, untuk sensor kelembaban tanah ini, yang teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu adalah spesifikasinya. Spesifikasi daripada si sensor kelembaban tanah ini, biasanya sinyal atau output yang dikeluarkan oleh si sensor ini merupakan outputnya analog. Sehingga pin yang kita butuhkan di sini merupakan harusnya pin yang bisa menerima sinyal analog, teman-teman. Sinyal analog. Jadi kenapa kita pilih pin GPIO 32? Pertanyaan kan itu, teman-teman. Kenapa kita pilih pin GPIO 32? Karena pin si GPIO 32 ini merupakan pin ADC. Apa itu pin ADC? Pin ADC itu merupakan singkatan dari
analog to digital converter. Nah, pin analog to digital converter ini artinya pin yang menerima sinyal analog daripada sensor, katakanlah di sini sensor kelembaban tanah, lalu mengkonversinya menggunakan konverter menjadi pin digital. Kenapa harus pin digital? Karena si microcontroller merupakan perangkat digital yang bekerja menggunakan sinyal digital, seperti itu teman-teman. Tidak usah terlalu pusing untuk awal-awal, cukup kita fokus di praktis saja. Kenapa saya perlu menjelaskan supaya teman-teman dapat insight sedikit. Oke, sekarang kita di sini punya sensor kelembaban tanah. Di sini kita punya sensor kelembaban tanah. Lalu di sini ada pin 3 pin. Lalu di sini ada batas. Kita masukkan ke tanahnya biasanya 10 cm teman-teman. 10 cm dari sini ke sini. Oke. Di sini kita punya 3 pin. Pin pertama yang ini kita buat dia sebagai pin flash. Di tengah adalah pin signal. Pin signal ini apa? Pin signal ini merupakan pin yang memberikan sinyal analog dari hasil pembacaan si sensor ini yang kita bisa masukkan ke pada microcontroller kita untuk diolah sinyalnya sebenarnya. Entah diolah dan dinampilkan di komputer, diolah untuk disimpan di katakanlah di SD card, bisa juga, atau bisa juga kita simpan di cloud atau di di database, bisa juga teman-teman. Oke, kita akan mengkoneksikannya. Cara mengkoneksikannya cukup gampang. Langkah pertama adalah kita menghubungkan pin VCC. Karena di sini ada pin VCC, kita supaya rapi kita lewat sini saja. Lalu kita ke sini. Cukup panjang teman-teman. Lalu pin GPIO 32-nya yaitu pin ADC-nya kita masuk ke sini. Lalu pin GND-nya kita masuk ke sini. Pin negatif daripada si sensor kita masukkan ke pin GND daripada si pin negatif dari sensor kita masukkan ke pin GND dengan si sensor, dan pin VCC-nya kita hubungkan dengan pin flash. Oke, kita sudah jadi, rangkaian kita sudah jadi, cukup sederhana teman-teman. Ini dia sensor, ini microcontroller, ini sensor kelembaban tanah, sensor. Oke, rangkaian kita sudah jadi. Saya akan menjelaskan sedikit dia punya cara kerja teman-teman. Jadi proses pembacaan data daripada si sensor ini, lalu sampai ke pengolahan data oleh si microcontroller ini. Nah, langkah pertama ketika kita sudah memprogram si ESP32 ini atau si microcontroller kita, dia akan karena programnya kita membaca data kelembaban tanah, si microcontroller ini akan memberi perintah kepada si sensor kelembaban tanah untuk membaca kelembaban tanah. Setelah si sensor baca, sensor ini akan mengirim data kelembaban tanah itu kepada ke si microcontroller ini melalui pin signal ini teman-teman. Dia akan ikut sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan akhirnya masuk ke pin GPIO 32 ini. Nah, pin GPIO 32 ini akan memberikan ke si ESP32 dan mengolahnya dan menampilkannya entah di komputer atau di database ataupun di dashboard sesuai dengan program yang kita buat. Untuk awal ini nanti kita akan menampilkan di komputer, di serial monitor daripada aplikasi yang kita gunakan teman-teman. Jadi sesederhana itu sensor membaca kelembaban tanah dan mengirimkannya ke microcontroller, dan microcontroller mengolahnya menjadi data yang bisa dibaca oleh petani seperti itu, atau oleh kita sebagai user. Oke, seperti itu teman-teman. Oh ya, saya mau kasih tips dan trik. Tips pertama ketika membuat project adalah harus selalu membaca datasheet dari setiap komponen yang kita gunakan dan juga pinoutnya. Baca datasheet,
dan pin out. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan pin yang sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Gunakan pin yang sesuai kebutuhan. Kenapa jangan sembarang menggunakan pin? Karena kalau kita sembarang menggunakan pin, katakanlah di sini ada pin yang lain selain pin 32. Karena bisa saja pin yang lain itu katakanlah pin nomor 2, katakanlah. Kita pakai pin nomor 2. Bisa jadi si pin nomor 2 itu dia tidak bisa menerima data analog, teman-teman. Oleh karena itu pentingnya untuk kita baca data sheet dan pin out daripada komponen yang kita gunakan. Dalam hal ini ada SP32 dan juga sensor kelembaban tanah. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut kepada memprogram sistem yang atau project yang sedang kita bangun. Oke, teman-teman, kita akan lanjut dengan membuat rangkaiannya. Kita akan merakit komponen yang kita butuhkan. Yang tadi ada ESP32. Di sini saya punya ESP32, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada ESP32. Oke, di sini ada SP32. Saya pakai yang ini, teman-teman, karena supaya saya bisa menghubungkan dengan screw shield ini yang mempermudah kita menghubungkan kabel daripada sensor kita. Dan saya juga punya sensor capacitive soil moisture, teman-teman bisa lihat sendiri. Capacitive soil moisture yang saya sudah solder, ini sensor lama. Dan warna hitam merupakan grounding, dan yang di tengah positif, dan yang biru merupakan data, teman-teman. Jadi kita akan menghubungkannya dengan ini. Langkah pertama, kita akan menghubungkan si shield ini atau screw shield ini supaya mempermudah kita menghubungkan sensor. Untuk teman-teman yang mau pakai project di luar, bisa pakai ini juga, cukup bagus, teman-teman. Bisa dihubungkan dengan Arduino ataupun dengan SP32 yang mirip dengan Arduino. Oke, sudah jadi. Nantinya kita akan menghubungkan, karena di rangkaian kita menghubungkan pin, kita menggunakan pin 32. Jadi kalau kita lihat di sini, saya buka kembali lagi, minta maaf. Di sini ada pin 32, teman-teman. Yang paling pertama di sini, sehingga kalau nantinya dihubungkan dengan ini dia pin 32-nya. Atau berada di urutan ke-6, teman-teman. Oke, kita akan menghubungkan kembali. Oke, sekarang kita akan memasang sensornya, teman-teman. Kita akan memasang sensornya, dan seperti di rangkaian kita yang positif tentunya di VCC. Kita akan gunakan VCC di sini. Kita ambil. Kita gunakan VCC. Oke, kita hubungkan dengan pin 5 volt di sini. Oke, yang putih VCC. Kita printer dulu. Oke, yang lalu yang negatif, kita hubungkan dengan negatif. Dan data atau sinyal kita hubungkan dengan pin 32. Oke. Oke, pin 32 di sini. Oke. Oke, sudah terhubung sensor, komponen sensor dan juga komponen mikrokontrolernya sudah terhubung, teman-teman. Teman-teman saya perhatikan di sini. Oke, dia sudah terhubung. Oke, sekarang kita akan memprogram sistem ini. Kita akan lihat ke laptop. Oke,
sambil kita menunggu sistem kita, aplikasi kita terbuka, kita akan menghubungkan si ESP32 ini dengan menggunakan kabel USB Type-C dengan komputer kita. Oke, saya akan menghubungkannya, teman-teman. Oke, si sistemnya sudah menyala. Saya matikan lightingnya dulu supaya teman-teman bisa perhatikan. Sistemnya sudah menyala. Kita bisa lihat sistemnya sudah menyala. Artinya tegangan sudah masuk ke si microcontroller ini. Kita siap untuk memprogramnya. Oke, sekarang Arduino IDE kita sudah terbuka. Di sini kita punya kode program yang lama. Saya akan hapus saja atau saya akan buat jendela baru, new window, supaya kita membuat kode program di Windows yang baru atau di file yang baru, teman-teman. Oke, bisa perhatikan di sini sudah terbuka. Saya akan close yang satunya, lalu kita fokus di yang ini saja. Oke, di sini kita sudah punya Arduino IDE kita yang sudah terbuka. Seperti biasa, karena kita menggunakan Arduino IDE, seharusnya kita simpan dulu. Di sini kita buat sensor soil moisture with ESP32. ESP32 kita save, lalu kita siap untuk memprogramnya, teman-teman. Kita siap untuk memprogram sistem kita. Oke, sekarang sudah tersimpan. Jika teman-teman perhatikan di sudut kanan bawah sini, di sini ada keterangan bahwa ESP32 dev module on COM6 not connected. Artinya si ESP32 kita ini belum terkoneksi portnya dengan si komputer ini. Oleh karena itu kita klik di sini. Kalau kita yang menggunakan Arduino IDE 2 sekian, kita bisa langsung mengklik di bagian sini, lalu memilih ini, teman-teman, ESP32 dev module. Karena sudah benar, lalu klik, dan ada COM9 sudah terhubung dengan COM9, kita klik begini. Oke, jika kita lihat di sudut kanan bawah sudah terhubung, notifikasi not connected-nya tidak ada lagi. Oke, untuk sensor kelembaban tanah sendiri, karena merupakan sensor analog, teman-teman, di Arduino, di pemrograman Arduino untuk sensor analog kita tidak perlu menggunakan variabel untuk program sederhananya, teman-teman. Contohnya seperti ini, kita langsung buat di void setup pin mode. Pin mode, katakanlah tadi kita terhubung dengan pin 32, kita langsung tulis pin 32 kita tulis sebagai input. Kenapa input? Ya karena kita menerima, karena pin ini akan berfungsi sebagai pin yang menerima atau menginput data dari sensor kelembaban tanah kita. Oke, lalu jangan lupa supaya kita bisa menampilkan data sensor kita di serial monitor. Silakan buka serial monitor dulu dengan tulis serial begin. Serial begin, silakan pilih 111.000. Kita lihat 100 berapa, teman-teman. Sekitar 115.200. Oke, kita akan 115.200. 115.200. Jangan lupa titik koma, lalu kita masuk ke void loop. Di void loop sini kita akan mencoba menampilkan data awal ini ke si serial begin kita. Tapi sebelum itu kita buat satu variabel. Kita katakanlah
variabelnya integer, seharusnya kita pakai float teman-teman karena pasti ada komanya. Tapi kita coba pakai integer saja. Kita buat integer nilai sensor sama dengan analog read di pin 32 tadi. Oke. Jadi maksud dari kode program ini apa? Si microcontroller ini akan membaca sinyal analog dari pin 32 lalu menyimpannya di variabel yang bernama nilai sensor, teman-teman. Oke, lalu kita print di serial monitor. Serial print line supaya ada baris. Kita print si nilai sensor ini. Kita ambil variabel ini, copy, lalu kita pastekan di sini. Lalu kita copy seperti ini, lalu pastekan sini. Oke. Lalu titik koma, lalu kita kasih delay 1 detik, yaitu 1000 milisekund. Supaya apa? Supaya pembacaannya tidak terlalu cepat, teman-teman. Kita cukup setiap detik saja, itu pun sudah real time. Oke, kita akan coba upload. Kita akan langsung upload. Kita akan lihat hasilnya di serial monitor. Sambil kita menunggu ini, kita akan cari tanda dulu, sampel tanda dulu. Kita sambil menunggu datanya terupload. Oke teman-teman, sudah berhasil terupload. Kita bisa lihat di notifikasinya di sini. 2 notifikasi down uploading. Artinya sudah berhasil terupload. Dan kita sudah bisa membuka serial monitor kita. Kita akan membuka serial monitor kita. Kita buka di sini. Untuk teman-teman yang belum pernah buka serial monitor, silakan pilih baud rate-nya, sesuaikan dengan serial monitor begini yang teman-teman buat di sini. Kalau teman-teman buat 115.200, silakan pilih juga di sini 115.200. Kalau misalnya pilih 9.600, silakan pilih 9.600 karena kita menggunakan 115.200. Kita menggunakan 115.200, makanya kita pilih ini. Oke. Di sini datanya sudah ada. Kita akan coba pakai sampel tanah yang asli. Saya nyalakan kembali lampunya dulu. Oke. Kita buat di sampel tanah, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah punya 2 sampel tanah, ada tanah basah dan juga tanah kering. Dan di sini di layar laptop di sini kalau kita perhatikan, di sini kita sudah ada datanya. Dan ini masih karena sensornya sudah tersambung, jadi datanya tetap terbaca, teman-teman. Tapi kita akan coba taruh di sini. Kita coba taruh di tanah kering. Kita akan lihat datanya seperti apa. Oke, kita sudah taruh di tanah kering. Seharusnya kita menggunakan tanah yang dalam supaya sampel tanahnya bisa dapat yang bagus. Oke. Di sana tanah kering ini nilainya berkisar 2.600-an. Ini masih merupakan nilai tegangan analog yang nantinya kita akan buat jadi skala 0 sampai 100, teman-teman. Oke, di sekitar 2.600-an untuk keringnya. Lalu untuk basah kita bersihkan dulu. Untuk basah kita tusuk di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk basah dia berkisar, tunggu dulu, dia mesti turun, teman-teman. Untuk basah berkisar 1000-an, teman-teman, 1.200-an. Untuk basah 1.100 atau 1.200-an. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memapping si data ini, atau kita menjadikan skalanya skala 0 sampai 100 saja supaya kita menggunakan persentase, teman-teman. Oke, sekarang kita akan kita akan mapping data tadi, karena data tadi mulai dari 0 sampai 3000-an. Kita akan mapping dia menjadi 0 sampai 100 saja, teman-teman. Kita cari di internet namanya mapping. Kita cari contohnya.
contoh kode programnya teman-teman. Map Arduino code. Oke, map ini dia, kita buka dari official websitenya si Arduino, dari dokumennya. Ini dia teman-teman, sintaksnya. Kita bisa pakai yang ini, contohnya seperti ini. Kita ambil, oke, kita ambil yang ini saja teman-teman. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang bagian mapnya saja, lalu kita masuk ke Arduino IDE kita. Kita tulis ini. Oke. Nah, cara editnya ke mana? Bagaimana teman-teman? Karena di sini kita sudah punya variabel, nilai sensor. Si variabel nilai sensor ini kita copy pastekan, lalu buat di sini teman-teman. Dan di sini kita ganti dengan variabel ini, value ini, atau kita buat di sini nilai sensor kita buat di sini persentase saja. Persentase sensor, atau persentase saja teman-teman supaya singkat. Kita copy paste yang variabel persentase ini, lalu kita buat di sini. Kita paste di serial print line. Nah, ini maksudnya ke mana teman-teman? Jadi si nilai sensor ini yang tadi kita lihat, yang nilainya biasanya dari 0 sampai 4000-an, dia akan kita paksa supaya di sini kita buat dulu sekitar 4000 berapa teman-teman. Kita cari dulu di internet. Output analog value ESP32, karena dia beda dengan di sini kita bisa lihat dia dari 0 sampai 4900 4095 maksudnya teman-teman. Dia dari 0 sampai 4095. Itu merupakan nilai analog daripada si ESP32 ini. Kalau si ESP86 nilai analognya hanya dari 0 sampai 1023. Begitupun dengan Arduino. Oke, kita copy paste 4095 ini, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita memapping dari nilai 0 sampai nilai 4095. Kita akan ubah dia menjadi 0 sampai 100 saja teman-teman. Kita akan pakai sampai 100. Sehingga kita gunakan dia sebagai persentase. Lalu hasil mapping ini dia akan kita print di persentase di serial monitor ini teman-teman. Oke, kita akan coba upload. Kita menunggu. Kenapa kita perlu membuat mapping nilai ini? Supaya kita tidak terlalu pusing teman-teman, karena nilainya rentangnya terlalu lebar, mulai dari 0 sampai 4095 teman-teman. Oke, di sini kita ada error. Dia bilang persentase was not declared in the scope. Artinya apa? Si variabel persentase ini kita belum deklarasikan teman-teman. Deklarasikan atau seperti ini. Nilai sensor ini kita mendeklarasi variabel namanya. Nah, supaya si persentase ini bisa dibaca oleh program, bisa kita deklarasikan di bagian pertama. Kita buat di sini integer int persentase. Kita simpan dia sebagai, atau kita tulis saja seperti ini, lalu kita titik koma. Dia akan menyimpan
data sendiri teman-teman. Oke, kita coba upload lagi. Kita tunggu, seharusnya tidak ada error lagi. Teman-teman juga bisa langsung untuk variabel ini bisa langsung taruh di sini teman-teman, seperti nilai sensor ini, tapi tidak apa-apa, kita buat di atas saja supaya lebih rapi. Ya, nantinya kita akan rapikan kode program ini teman-teman. Ini kita buat dulu supaya menguji coba dia punya fungsionalitas saja. Oke, kita tunggu, seharusnya tidak ada error lagi teman-teman. Oke, dia sudah proses compiling, teman-teman perhatikan. Dan oke, dan uploading. Kita buka serial monitor. Oke, sudah berhasil teman-teman. Ini dia data kita dari 31. Untuk bahasa dia berada di nilai 31. Kita akan coba kering lagi. Baik, kita akan coba kering. Kita akan keringkan dulu. Kita akan keringkan ini dulu teman-teman. Kita pakai tisu saja supaya sensor ini akurat teman-teman, karena kalau tidak dikeringkan dia tidak akurat, karena ini kita masih uji coba sampelnya. Oke, kita akan lihat untuk keringnya dia berada di persentase berapa teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sana kalau nilai keringnya dia berada di sekitar 67% teman-teman. Nah, untuk yang ini bisa juga kita ubah polanya supaya si ESP32 ini dia menampilkan datanya, katakanlah dari untuk bahasanya kita mau di 100%, kayak lebih besar nilainya teman-teman. Untuk keringnya kita buat lebih rendah. Gampang caranya, tinggal kita ubah saja mappingnya di sini. Untuk mappingnya kita buat kita balik saja dari 100 ke 0. Seperti ini. Kita akan coba upload ulang, kita akan perhatikan sama-sama. Seharusnya nilainya untuk kering dia akan di yang rendah, dan untuk yang basah nanti yang tinggi teman-teman, sesuai untuk persentasenya. Jadi katakanlah kalau si tanah kita sudah basah, persentase kelembaban tanahnya kita buat jadi tidak mungkin sampai 100%, palingan ya mungkin 60-an teman-teman. Nanti kita akan lihat sama-sama sesuai dengan data realnya. Kita tunggu. Oke, dia sudah compiling lalu sedang uploading 100%. Oke, kita lihat. Oke, sudah berhasil teman-teman. Dari di sini kita sudah punya data ketika tanahnya kering, nilainya menjadi kecil. Ini dia ketika tanahnya kering nilainya menjadi kecil. Jadi ketika tanah kering nilai sekitar 30-an, 32 teman-teman. Dan ketika tanah basah kita akan lihat di tanah basah. Kita akan lihat di tanah basah di sini. Ketika tanah basah nilainya menjadi sekitar, oke, dia sudah sementara naik. Nilainya berkisar 50-an, nanti dia akan naik lagi 60-an. Kita akan tunggu sampai batas stabilnya di berapa teman-teman. Oke, jadi dia stabil di 69%. Jadi kita akan buat ini sebagai persentase. Untuk mungkin mempermudah kita melakukan pembacaan, kita akan tambahkan kode program. Katakanlah di sini kita buat serial print. Sebelum ini di sini kita hapus jadi serial. Kita akan tambah tulisan juga teman-teman. Serial print. Kita akan buat tulisan persentase kelembaban tanah. Itu kedua. Nantinya dia akan print yang ini, lalu kita buat lagi di bawah serial
print line, lalu titik koma, minta maaf, titik berganda, persentase. Oke. Jangan lupa spasi, jangan lupa titik koma, teman-teman. Kita akan coba upload. Ctrl U, upload. Oke, kita tunggu. Nah, dengan kita menambahkan tulisan persentase kelembaban tanah, titik 2, nanti nilai presentasinya di print. Lalu setelah nilai presentasinya di print, dia akan print persen, teman-teman. Lambang persen. Oke, kita tunggu. Proses compilingnya sedang berlangsung. Dia akan menguji apakah ada error atau tidak. Seharusnya tidak ada error, teman-teman, karena kita hanya menambahkan ini. Kita tunggu berapa detik lagi. Di tulisan seperti ini juga kita bisa buat di LCD nantinya, teman-teman, supaya mempermudah kita melakukan pembacaan. Oke, sudah 100%. Kita tunggu uploading. Oke, sudah mantap, teman-teman. Di sini kita sudah punya datanya sudah cukup bagus. Persentase kelembaban tanah 69%. Kita akan pindahkan ke yang kering. Oke, ini dia. Oke. Ini dia. Oke. Untuk presentasi kelembaban tanah sekarang sudah 35. Jadi kita bisa lihat presentasi kelembaban tanahnya ketika sekitar 30-an%, teman-teman, itu artinya tanah kering. Dan ketika 60-an, di atas 60-an%, stabilnya tadi di 60-an%, tanahnya basah, teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan logika supaya kita mendapatkan notifikasi tanah kita sedang kering atau basah, teman-teman. Caranya gampang. Di sini kita buat logika saja. Kita buat if else saja. Jika persentase kurang dari tadi berapa? 30-an, kita buat saja 35%. Kurang dari 35, dia akan tulis di serial monitor. Serial print line, muncul tulisan tanaman tanah kering atau tanaman butuh air. Titik koma. Kalau else if persentase di atas 60-an, tadi 69, kita buat 65 saja. Dia muncul tulisan serial print line, tanda petik 2, tanaman apa nih, teman-teman? Tanaman kondisi aman. Oke, kita mungkin tambahkan dengan tanda seru. Kita akan coba upload. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Kita akan coba upload, seharusnya tidak error. Dengan kita menambahkan hanya 4 baris kode ini, kita sudah akan mendapatkan notifikasi, teman-teman. Yang nantinya kita bisa integrasikan dengan SMS, ataupun dengan website, ataupun dengan aplikasi pihak ketiga. Oke, mari kita lihat. Kita tunggu proses compilingnya sedang berlangsung. Kita nantinya bisa kembangkan menjadi lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, kita tunggu. Di sini. Untuk logika ini, teman-teman bisa pakai if else, bisa juga pakai switch, tapi yang paling gampang kita pakai if else saja supaya mempercepat. Oke, sudah 100%, kita tunggu. Oke. Sekarang notifikasi kita sudah jadi. Kita bisa lihat di sini. Karena si kelembaban tanah
sama dengan 25% tanaman butuh air. Tanaman butuh air, dia kasih pemberitahuan untuk kita di sini tanaman butuh air karena persentase di atas di bawah 30-an 35%, artinya tanah kering, berarti tanaman butuh air. Dan kita akan coba supaya si sensor ini kita taruh pakai ke tanah basah. Apa yang akan terjadi teman-teman? Kita akan masukkan di tanah basah, kita akan tunggu. Kita tunggu data nilai kelembabannya naik. Sudah 50-an. Kenapa kelembabannya cukup lama? Karena kita pakai nilainya 1000 teman-teman. Jadi ya cukup lama, setelah 1 detik ya cukup lah teman-teman. Oke. Di sini nilainya sudah 69, di atas 65, dan kondisi tanaman kondisi aman. Oke, untuk sistem kita sudah jadi. Yang nantinya kita akan coba kembangkan, mungkin menjadi kita masukkan datanya ke Excel teman-teman untuk di video selanjutnya. Kita di sini untuk ini juga kita bisa tambahkan di serial plotter. Kita bisa print data kita menjadi grafik nih. Teman-teman bisa perhatikan datanya menjadi grafik 69. Kita lihat di sini, kita perbesar datanya di 69, ada grafik di sini. Ada grafik di sini teman-teman. Kita akan coba pindahkan ke tanah kering, seharusnya grafiknya turun. Oke, nilai kelembabannya turun. Teman-teman bisa perhatikan nilai kelembabannya turun menjadi sekitar 50-an dan dia masih turun. Oke, sudah jadi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ini. Kita akan mencoba mengintegrasikan dengan mungkin kita akan coba kirim data daripada si sensor ini mungkin ke Google Sheets, atau kita bisa juga mungkin Google aplikasi Microsoft Office, Excel teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sistem kita sudah jadi untuk integrasi kelembaban tanah dengan ESP32 atau dengan microcontroller. Untuk teman-teman yang mau belajar lebih terstruktur, misalnya teman-teman suka yang ada detail, ada penjelasan tertulisnya, teman-teman bisa berinvestasi di ebook yang kita tulis teman-teman. Sangat-sangat lengkap, mulai dari dasar sekali sampai teman-teman bisa menghasilkan sebuah sistem smart irigasi yang bisa diaplikasikan di lapangan, yang terdiri daripada sensor kelembaban tanah, lalu Arduino Uno, dan juga ada relay untuk mengontrol pompa air teman-teman. Dan teman-teman bisa aplikasikan di bunga ataupun tanaman yang teman-teman punya. Oke, untuk linknya saya akan sertakan di deskripsi video. Terima kasih banyak.